Kita hidup di dunia yang berisik. Setiap harinya, otak kita memproses setidaknya 4 hingga 10 ribu merek. Kita melihat mereka di ponsel, di jalanan, hingga di botol minum yang kita pegang. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan benar-benar melihatnya? Mengapa logo apotik harus menggunakan ular yang melilit gelas? Mengapa tiang di depan barbershop harus berputar dengan warna merah dan putih? Apakah itu sekedar estetika? Atau ada pesan rahasia yang sengaja ditinggalkan oleh sejarah untuk kita temukan? Hari ini, kita akan masuk ke dalam lubang kelinci sejarah. Kita akan membedah anatomi dari simbol-simbol paling ikonik di dunia. Mulai dari praktik bedah abad pertengahan yang mengerikan, hingga kode rahasia Raja Viking yang kini ada di saku celana Anda. Gue, Doni. Selamat datang di sejarah tersembunyi di balik logo yang kita lihat setiap hari. Fun ideas, big world. Mari kita mulai dengan sesuatu yang akrab. Tiang barbershop. Merah, putih, dan kadang biru. Terlihat ceria, bukan? Tapi asal-usulnya jauh dari kata ceria. Di abad pertengahan, jika Anda memiliki abses, gigi yang busuk, atau bahkan patah tulang, Anda tidak pergi ke rumah sakit modern. Anda pergi ke tukang cukur. Dulu ada profesi bernama barber surgeons. Mengapa? Karena para pendeta dan akademisi menganggap membedah tubuh manusia adalah pekerjaan yang terlalu kotor. Maka, para tukang cukur yang terbiasa menggunakan pisau tajam mengambil alih tugas itu. Salah satu praktik paling populer saat itu adalah bloodletting, mengiris pembuluh darah untuk membuang darah yang dianggap kotor demi keseimbangan cairan tubuh. Warna putih melambangkan perban bersih, warna merah melambangkan darah. Setelah prosedur bedah selesai, perban-perban berdarah itu dicuci dan dijemur di depan toko. Saat tertiup angin, perban itu akan melilit tiang jemuran, menciptakan pola spiral. Inilah yang menginspirasi desain tiang barbershop yang kita kenal sekarang. Tiang di tengahnya sendiri melambangkan tongkat yang harus digenggam erat oleh pasien agar urat nadi mereka menonjol saat disayak. Jadi, lain kali Anda melihat tiang itu berputar, ingatlah, Anda sedang melihat simbol dari salah satu era paling berdarah dalam sejarah medis. Bergeser ke kesehatan modern. Pernahkah Anda bertanya, kenapa logo apotik atau kedokteran seringkali melibatkan ular? Bukankah ular itu mematikan? Jawabannya membawa kita kembali ke mitologi Yunani kuno. Ini adalah Asklepios, dewa pengobatan. Putrinya, Hygieia, adalah dewi kesehatan dan kebersihan. Dari namanya pula lah kita mendapatkan kata higien. Simbol apotik yang kita kenal di Indonesia, yaitu sebuah cawan yang dililit ular, secara resmi dikenal sebagai Bull of Hygieia. Ular dipilih karena sebuah konsep yang brilian, dualitas. Racun ular bisa membunuh, tapi dalam dosis kecil, ia adalah obat. Selain itu, kemampuan ular untuk berganti kulit melambangkan regenerasi atau kesembuhan. Namun, ada satu kesalahan umum yang sering terjadi di seluruh dunia. Banyak lembaga medis menggunakan caduceus, tongkat dengan 2 ular dan sepasang sayap. Padahal, caduceus adalah simbol dewa Hermes, sang dewa perdagangan, perjalanan, dan pencuri. Sebuah kesalahan desain yang cukup lucu bagi sebuah lembaga medis, bukan? Tapi bagi dunia farmasi, cawan Hygieia tetap menjadi standar. Sebuah peringatan bahwa batas antara racun dan obat hanyalah soal dosis.
Di tengah kekacauan perang, di mana peluru tidak memilih korban, ada satu simbol yang memiliki kekuatan untuk menghentikan tembakan. Palang merah. Banyak yang melihatnya dan langsung berpikir tentang agama, atau mungkin sekedar tanda rumah sakit. Tapi kebenarannya jauh lebih politis, lebih heroik, dan lahir dari sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Jan Henry Dunant. Pada tahun 1859, Dunant menyaksikan langsung dampak mengerikan dari pertempuran Solferino di Italia. Bayangkan, lebih dari 40.000 prajurit tergeletak sekarat di medan perang tanpa ada satupun bantuan medis yang memadai. Jeritan mereka mengubah hidup Dunant selamanya. Dunant tidak tinggal diam. Ia mengorganisir penduduk setempat untuk menolong tanpa memandang seragam apa yang dipakai prajurit tersebut. Baginya, tutti fratelli, kita semua adalah saudara. Kejadian inilah yang melahirkan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC pada tahun 1863. Lalu, dari mana asal logonya? Apakah itu salib keagamaan? Jawabannya adalah tidak. Sebagai bentuk penghormatan kepada negara asal Dunant, yaitu Swiss, para pendiri organisasi ini memutuskan untuk menggunakan bendera Swiss yang dibalik warnanya. Bendera asli Swiss adalah palang putih di atas dasar merah. Palang merah adalah palang merah di atas dasar putih. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Swiss dikenal sebagai negara yang paling netral di dunia. Dengan menggunakan versi terbalik dari benderanya, palang merah mengirimkan pesan universal bahwa petugas medis adalah pihak netral yang tidak boleh diserang oleh siapapun dalam konflik bersenjata. Namun, sejarah logo ini tidak berhenti di sana. Karena bentuknya yang menyerupai salib, pada masa Perang Rusia-Turki tahun 1876, Kekaisaran Ottoman merasa simbol ini tidak sesuai dengan budaya mereka. Akhirnya, lahirlah bulan sabit merah. Dan untuk mengakomodasi negara-negara lain tanpa unsur religius sama sekali, pada tahun 2005 diciptakanlah kristal merah. Satu fakta unik yang mungkin belum Anda tahu, penggunaan logo palang merah ini sebenarnya dilindungi oleh hukum internasional. Anda tidak boleh menggunakannya sembarangan di luar tujuan medis kemanusiaan. Bahkan, banyak pengembang video game yang terpaksa mengganti warna kotak P3K di dalam game mereka dari merah menjadi hijau karena menggunakan palang merah tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa. Jadi, palang merah bukan sekedar logo kesehatan. Ia adalah janji dunia bahwa di tengah kebencian perang sekalipun, kemanusiaan harus tetap memiliki tempat yang aman. Simbol yang satu ini ada di hampir setiap perangkat elektronik yang Anda miliki. Tapi bentuknya tidak terlihat seperti gelombang radio atau teknologi sama sekali. Itu karena logo Bluetooth adalah sebuah penghormatan untuk seorang raja yang hidup 1000 tahun yang lalu. Namanya Harald Gormsen, Raja Denmark dan Norwegia. Julukannya Blotan atau Bluetooth. Mengapa gigi biru? Beberapa sejarawan bilang dia punya gigi mati yang warnanya kebiruan. Yang lain bilang dia sangat gila makan blueberry. Tapi prestasinya luar biasa. Dia berhasil menyatukan suku-suku Skandinavia yang tadinya saling berperang. Pada tahun 1996, ketika perusahaan teknologi seperti Intel, Ericsson, dan Nokia mengembangkan teknologi komunikasi jarak pendek, mereka butuh nama yang melambangkan penyatuan. Karena teknologi ini menyatukan industri komputer dan seluler, mereka menggunakan nama sang raja sebagai kode proyek sementara. Namun, nama itu justru abadi.
Logonya sendiri adalah gabungan dua huruf rune kuno, inisial sang raja, H dan B. Jadi, setiap kali Anda menyambungkan headset ke ponsel, Anda sebenarnya sedang menghidupkan kembali simbol kerajaan Viking abad ke-10. Mari bicara soal nilai. Berapa harga sebuah gambar sederhana? Bagi Nike, harganya hanya $35. Pada tahun 1971, Phil Knight, pendiri Nike, meminta seorang mahasiswa desain bernama Caroline Davidson untuk membuat logo yang memberikan kesan gerakan. Knight awalnya tidak menyukai logo itu. Dia bilang, "Saya tidak mencintainya, tapi mungkin nanti saya akan terbiasa." Ironis bukan? Bentuk swoosh ini sebenarnya adalah sayap dari Dewi Nike, sang dewi kemenangan dalam mitologi Yunani. Ia melambangkan kecepatan dan motivasi. Dari honor $35, kini logo itu bernilai miliaran. Tapi tenang, setelah Nike sukses besar, Caroline akhirnya dikasih saham perusahaan yang nilainya jauh lebih besar dari $35 tadi. Bagaimana dengan Apple? Ada teori konspirasi populer bahwa gigitan pada apel itu adalah penghormatan bagi Alan Turing, bapak komputer yang bunuh diri dengan apel yang disuntik sianida. Romantis dan tragis, tapi sayangnya itu salah. Rob Janoff, sang desainer, menjelaskan alasannya jauh lebih praktis. Dia menambahkan efek gigitan itu agar orang bisa membedakan bahwa itu adalah apel, bukan buah ceri atau tomat, saat logo tersebut dicetak dalam ukuran yang sangat kecil. Gigitan itu memberikan skala. Kadang, desain hebat bukan soal filosofi yang dalam, tapi soal fungsionalitas yang jujur. Di dunia teknologi modern, kesederhanaan adalah kunci. Saat Google ingin meluncurkan Android, mereka meminta desainer Irina Block untuk menciptakan sesuatu yang bisa dicintai oleh komunitas pengembang. Inspirasinya sangat tidak terduga. Ikon toilet pria dan wanita yang biasa Anda lihat di mall. Tujuannya adalah menciptakan piktogram yang universal. Sesuatu yang begitu simpel, sehingga siapapun bisa menggambarnya atau memodifikasinya. Itulah sebabnya, Android bersifat open source, baik sistem operasinya maupun logonya sendiri. Dan tahukah Anda, robot ini punya nama resmi di kalangan desainer Google, Bugtroid. Terakhir, lihatlah logo Amazon. Kebanyakan orang melihat senyuman, dan itu benar. Mereka ingin menunjukkan keramahan. Tapi perhatikan lebih dekat kemana arah panah itu menunjuk. Panah itu bermula dari huruf A dan berakhir di huruf Z. Pesannya jelas. Amazon menjual segalanya, dari A sampai Z. Lengkungan panah itu juga didesain sedemikian rupa, sehingga menciptakan lekukan lesung pipit di pipi saat seseorang tersenyum. Sebuah pesan subliminal bahwa belanja di sana akan membuat Anda bahagia. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Logo bukan sekedar upaya pemasaran. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka membawa trauma bedah abad pertengahan, kejayaan dewa-dewi kuno, hingga semangat persatuan raja-raja Viking ke dalam genggaman tangan kita hari ini. Setiap garis memiliki alasan, setiap warna
memiliki cerita. Di balik dunia yang tampak acak ini, manusia selalu berusaha meninggalkan jejak makna dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang, setiap kali Anda berjalan keluar rumah, cobalah perhatikan simbol-simbol di sekitar Anda. Karena mungkin saja Anda sedang melihat potongan sejarah yang sedang menunggu untuk diceritakan kembali. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like jika video ini menambah wawasanmu, dan subscribe untuk membedah rahasia dunia lainnya bersama kami. Gue, Doni, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran, biar Doni's Channel yang kasih jawaban.